Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita berada dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian dari Allah berupa sakitkah, baik lahir maupun batin, kiranya Allah segera angkat semuanya. Bapak, Ibu, malah saya nggak ingat ini slide keberapa, 9 ini Pak Jamal ya? Masih surat An-Nazi'at dong ya? Oh iya, saya kedengeran suaranya ya? Ya Ustaz, suara orang ngaji juga kedengeran Ustaz. Oh iya nih, orang ngaji sebentar nih. Matiin dulu nih ya. Iya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap apa? Makom. Makom itu secara harfiah kedudukan Tuhannya. Kedudukan Tuhannya yaitu bahwa Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi nikmat, disadari betul. Nah, itu man khafa maqama rabbih. Lebih dari itu, wanahan nafsa 'anil hawa, menjaga diri, menahan diri dari keinginan. Kenapa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka nanti di akhirat tempatnya adalah surga. Ai wa amma man khafal qiyam baina yadaillahi azza wa jalla. Artinya orang yang takut berdiri dalam artian harfiah, berdiri di hadapan Tuhannya azza wa jalla, wa khafa hukmallah, dan takut akan keputusan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa adraka 'azamatallah, dan mendapatkan kebesaran Allah, wa jala lahu, ikut ke azamata, dan kemuliaannya, keagungannya, ketinggiannya sama tuh. Wa naha nafsahu an hawahu, menahan diri dari hawa, keinginan. Wa zajjaraha anil ma'asi, zajjaro mengingatkan dirinya, kenapes. Dari apa? Dari kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan. Allati tastahiha, yang dia inginkan. Waraddaha, dia pulangkan, ila ta'ati maulaha, kepada taat kepada tuannya, yaitu Allah. Kenapa? Fal jannatu makanuhu alladzi ya'wi ilaihi. Maka surga adalah tempatnya di mana dia pulang kepadanya. Ya'wi pergi, pulang sama. Wa mustaqarruhu, ikutnya ke makanuhu. Dan surga adalah tempat tinggalnya, wa maqamuhu, tempat berdirinya. La ghairuha, tidak ada selain surga. Jadi cuma 2 tempat nanti, neraka, surga. Wal ayah nazalat fi Mus'ab bin Umair wa akhihi Ammar bin Umair. Ayat ini diturunkan terkait dengan Mus'ab
bin Umair dan saudaranya si Ammar bin Umair. Wa hiya ammatun fi kulli mu'min. Namun demikian, dia berlaku umum bagi setiap mukmin khaufallah yang takut kepada Allah, walam yattabi' hawahu dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Ada taat orang ditawarin 1 triliun, enggak mau. Itu dia ilustrasi amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan nyambung insyaallah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada orang soleh tuh ditawari jabatan tinggi banget lagi. Terus dia nggak mau karena lebih cenderung kepada keduniaan kurang lebih. Apalagi keberadaannya kemudian tak memberi manfaat kepada umat. Terus nggak mau. Maka masuk kategori amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Oke, nggak usah tinggi-tinggi. Ada pengajian di masjid. Terus ada yang ngajak ke tamsid. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Tamsid. Nah, lain yang punya duit mah. Kata Bu Ya, Wajib, kata Bu Dia ke The Kos, tamsid. Ya, lain yang punya duit mah. Iya. Bawaannya itu aja. Emang duit itu panas. Maka yang pada ngaji identik nggak pada punya duit. Habis ke LBK ke tamsid. Habis Nah, ujian, harusnya habis ujian ke tamsid. jawabnya bukan begitu Pak Jamal. Dua-duanya tuh. Iya. Habis dari LBK baru mampir. Iya. Nah, itu yang dimaksud man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Slide berikutnya, Pak. Wa hadzanil wasfani, dua gambaran ini mudaddani, merupakan lawan lil wasfaini, bagi dua gambaran allazaini wasafallahu bihima ahlan nar, yang Allah gambarkan dengan keduanya kedua sifat. Siapa itu yang digambarkan dua sifat yang berlawanan? Yaitu ahlun nar, penduduk neraka. Maka firmannya berbunyi wa amma man khofa maqama rabbih. Ayat yang berbunyi amma man khofa maqama rabbih didda, lawan amma man togho, mereka yang melampaui batas. Jadi manusia dalam panggung kehidupan belakangan ini lagi gunjang-ganjing politik. Nah, itu kelihatan siapa kelompok yang man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa juga amma man togho. Ya betul tidak? Wa qauluhu wa nahan nafsa 'anil hawa diddu qaulihi wa asarul hayatad dunya. Firmannya yang berbunyi nahan nafsa 'anil hawa, menahan nafsu dari keinginan. Keinginan enaknya disebut ambisi. Ambisi duniawi. Apa tahta, apa harta, apa kekuasaan, apa wanita. Dilawan katakan dengan wa asarul hayatad dunya. Asaro lebih mengedepankan.
kehidupan dunia. Itu berlawanan. Dalam balaghah namanya muqabalah. Wal khauf minallah la budda wa ayyakuna masbuqan bil ilmi billah. Kan ayatnya bunyi man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa. Terus ini nih dijelasin. Takut kepada Allah harus diawali, dimulai tuh masbuqan dengan ilmu, yaitu tahu kenal siapa? Kepada Allah. Amin. Mungkinkah seseorang takut kepada Allah kalau dia nggak kenal? Nggak mungkin. Maka dia dikategorikan takut kepada Allah, yakni maqama rabbihi, kalau dia tahu siapa dia, siapa Allah. Kalau yang nggak kenal, oh luar biasa, Allah diinjak-injak. Allah dinistakan. Mana Allah? Ditantang tuh karena nggak tahu. Karena itu tugas dakwah memberitahu. Dakwah udah begitu viral di mana-mana ngajak. Tapi emang dasar dia nggak mau ngikut, nggak mau tahu jadi bahasanya. Kalau nggak mau tahu mah bukan diajak lagi, dijedodin gitu kalau nggak salah. Alama qalallahu, nah dimaksud tahu yaitu sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya hanya ulama. Ulama yang berilmu. Ilmu itu menjadi syarat mutlak seseorang bisa dihantarkan kepada takut kepada Allah. Amat sangat tidak mungkin. Kalau dia tidak kenal Allah, maka dia takut. Nah, itu nggak mungkin. Binatang takut nggak sama Allah? Enggak. Karena dia nggak kenal Allah. Nggak kenalnya karena memang nggak diberi potensi. Karena nggak diberi potensi, maka dia tidak mukallaf. Mukallaf itu hanya yang diberi potensi, yaitu manusia. Apa potensi yang diberikan? Pertama akal. Akal mengantarkan kepada iman. Maka iman yang membuat seseorang bisa kenal sama Allah, bisa tidak. Bukan iman saja, iman dengan ilmu. Itulah yang dimaksud innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang berilmu. Ilmu dalam artian luas. Bukan ilmu agama saja. Semua ilmu nggak ada yang nggak berkaitan dengan agama. Semua ilmu adalah bagian dari agama. Kenapa? Inti agama kenal Allah, iman kepada Allah. Inti ilmu semuanya dari Allah. Nggak ada yang dari bukan Allah. Iya dah. Walamma kanal khaufu minallah huwa sababul mu'in. Ketika takut kepada Allah menjadi sebab yang mendorong. Mu'in yang membantu. Mu'in yang membantu. Membantu apa? Daf'il hawa, menolak keinginan. Liza qaddamahu ala qawlihi. Oleh karena itu Allah mendahulukan firman-Nya wa nahan nafsa 'anil hawa. Dahulukan itu. Didahulukan dari apa? Wa asarul hayatad dunya amman wa asarul hayatad dunya. Itu dibelakangkan. Dikedepankan nahan nafsa 'anil hawa. Nahan nafsa 'anil hawa itu yang kemudian menjadi indikator takut kepada Tuhannya. Slide berikutnya, Pak.
Summa zakarallahu ta'ala tasa'ulal musyrikin ala sabilil istihza an mi'adil qiyamah. Kemudian Allah menyebut bertanya-tanyanya kaum musyrikin, di mana bertanya-tanyanya itu bukan karena pengen tahu, tapi karena ngejek. Apa pertanyaan yang dikemukakan tentang apa? Tentang waktu kiamat. Faqala, lalu Allah bercerita, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka pada bertanya tentang kiamat. Apanya yang ditanya? Ayyana mursaha, kapan datangnya? Kapan datangnya kiamat? Bohong. Nah, kita jangan coba-coba nanya, walaupun terhadap diri sendiri. Sebab nanti sampai pada puncak, di mana kalau kita terusin, itu bertanya-tanya, dikhawatirkan kita gelincir. Umpamanya begini, katanya kiamat udah dekat. Ini buktinya, berapa usia dunia ini dari zaman Nabi Adam? Sampai sekarang belum juga. Ntar juga kita udah punya cucu nih. Cucu kita udah mau pada punya cucu lagi. Belum juga. Umpamanya diterusin. Ya sampai dah. Agak ada kali kiamat dah. Tuh gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan kayak begitu kategorinya ngejek. Ngejek. Yang membuat mereka pada bertanya-tanya kayak begitu, yaitu kepercayaan nenek moyang mereka. Nggak ada dalam kepercayaan sebelumnya, apalagi masyarakat jahili, yang cerita tentang kiamat, nggak ada. Nabi datang cerita tentang kiamat dalam rangka mengingatkan mereka bahwa hidup di dunia bukan cuma untuk dunia, tapi untuk akhirat. Sebab nanti ada kebangkitan, ada pembalasan. Mereka kemudian menjadi tambah mengejek. Mengejeknya lewat pertanyaan. Ayyana mursaha, kapan? Gitu. Ay yas'aluka ayyuhan nabi al-musyrikun. Artinya orang-orang musyrik yang mendustakan kebangkitan pada bertanya kepada engkau ya Nabi gitu. Tentang apa? Bil ba'si, tentang kebangkitan. Apanya yang ditanya? An waqti irsa'il kiamah. Waktu datangnya kiamat. Mana dulu kebangkitan sama kiamat? Hah? Mana dulu? Siapa itu? Ada orang? Kiamat dulu. Oh, bagus. Alhamdulillah ya, udah pada tahu. Berarti udah siap-siap. Ya, kalau mereka tidak mempercayai kebangkitan, itu maknanya berarti tidak mempercayai kiamat. Dua itu. Tidak mempercayai kiamat, tidak mempercayai huru haranya. Kemudian berakibat kepada tidak mempercayai kebangkitan. Tidak mempercayai kebangkitan, tidak mempercayai hisab. Tidak mempercayai hisab, tidak mempercayai keberadaan Allah. Bahkan bukan cuma tidak mempercayai keberadaan Allah, akan tetapi juga tidak mempercayai kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Tuh panjang jadinya urusannya, ya. Oke. Kita teruskan. Wazalika bukan. Waktu irsal kiamah wa mi'adi wuku'ihi, dan waktu kejadiannya. Mata yukimuhallah wa yujiduha. Kapan Allah mendatangkan kiamat?
dan mewujudkannya. Au ma muntahaha, kayak apa ujung-ujungnya, muntaha akhir, puncaknya. Wa mustaqarraha, di mana karoswis safina, seperti pelabuhan kapal. Kita umpamanya sedikit nyebrang, cuma dari Bakahuni ke Lampung. Mana lama banget ini. Kok nggak kelihatan? Bakahuninya nggak kelihatan. Iya dah, dari Merak maksudnya ke Bakahuni. Itu mah pendek. Lah, kalau dari Tanjung Priok umpamanya ke Australia, umpamanya ke benua Amerika, kan lama banget itu. Bisa jadi karena lamanya muncul kapan sih sampainya. Kurang lebih kayak begitu. Nggak dapat informasi. Tapi ketika kita bertanya-tanya lama banget, terus umpamanya nakoda memberi informasi, 5 jam lagi kita sampai. Nah, itu dekat. Gambarannya mereka belum dapat informasi tentang kiamat, dan ketika diinformasikan nggak percaya, maka nggak punya informasi jadinya. Bagi kita yang udah punya informasi, alhamdulillah tenang. Kalau mereka nanya lagi, nanya ayyana mursaha, dan nanyanya bukan karena pengen tahu, nanyanya istizaan. Kayak model kita yang berlayar jauh sekali terus bertanya-tanya kapan berlabuhnya, itu yang dimaksud karaswis safinah. Wadzalika hina kanu yasma'unan nabi, hal itu terjadi ketika mereka mendengarkan nabi yazkurul qiyamah, bercerita tentang kiamat, bi ausofi hal hailah, dengan gambaran-gambarannya yang menakutkan. Jadi gambaran menakutkan tentang kiamat itu ketika terjadi. Tetapi yang menakutkan tentang kiamat sebelum terjadinya saja sudah menakutkan. Katanya hari Jumat. Kita udah merasa bahwa hari itu pagi. Maka terbangun seger. Masih gelap. Tidur lagi. Tidur lagi terus bangun lagi. Lah masih gelap juga. Masih gelap juga. 40 hari gelap. Menakutkan apa enggak? Udah, terus terbit matahari. Enggak taunya terbitnya bukan dari timur. Tapi dari barat. Kayak apa coba bayangkan psikologis. Karena udah ada informasi kayak begitu tentang kiamat. Kemudian orang beriman mah tenang. Nggak apa-apa. Kita udah punya perahu kok. Gitu. Sementara mereka yang nggak tahu, teriak-teriak, kalap itu. Oke, biausofi hal hailah, dengan gambarannya yang menakutkan. Seperti Al-Quran menyebutnya at-tomah, mislut tomah. Tomah ya, haknya sakta. Kalau enggak nanti sebutnya tomat. Nah, tomah artinya pada mulanya melimpah. Air seember penuh melimpah. Ya paling terus harus dipel itu ruang tamu. Banjir melimpah sekomplek, nggak seberapa. Melimpah se-Jakarta. Melimpahnya se-Jawa. Melimpahnya se-Indonesia. Melimpahnya sedunia banjir setinggi 100 meter. Mengerikan apa enggak? Tuh, maka kiamat begitu sangat mengerikan, huru haranya melimpah, maka Al-Quran menyebutnya tomah. Iza ja'atit tommatul kubra.
Kiamat maksudnya. Kayak begitu gambarannya. Bapak Ibu pernah migrain? Pernah. Di atas migrain apa itu? Pada pernah vertigo? Bu Diab sering kali ya? Saya dengar katanya kalau ngelihat Pak Jamal langsung vertigo. Muter. Nah itu nggak seberapa. Walaupun meja, kursi semua pada terbalik. Itu yang kayak begitu voltasenya ditambahin. Nggak usah semiliar, 1.000.000 kali lipat. Kebayang itu? Itu. Nah itu yang dimaksud dikandung oleh mana Tomah. Tomahnya kubro. Bukan cuma 1.000.000 kali lipat. Tapi tak terhingga. Gambaran dahsyatnya kiamat yang merupakan melimpahnya huru hara, yaitu Tomah, tidak digambarkan gunung pada meletus, berterbangan, itu mah nggak seberapa dahsyat. Jauh gambaran Al-Quran, puncak kedahsyatan kiamat itu semua nggak pada sadar. Suami sama istrinya lupa. Istri sama suami lupa. Sama anak lupa. Kagak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Nggak kepikiran. Nah itu dahsyat. Ibu yang lagi nyusui dilepas itu anaknya. Dilepas. Nah itu dahsyatnya. Allah menggambarkan kiamat. Itu coba bayangin. Oke, kita teruskan dulu. Wasokhoh. Sokhoh juga itu sebutan buat kiamat. Sokhoh artinya teriakan. Teriakan. Ambulan mau lewat, dia teriak apa enggak? Teriak. Ya. Ada kalau teriaknya berlebihan, orang pada nyuruh kencang amat sih itu suaranya sirine. Pelanin dikit apa? Nah ini dilipat gandakan sedemikian rupa. Nah, sokhoh teriakan maksudnya yaitu trompet ditiup. Semuanya pengeng, tahu pengeng. Terserah kalau yang nggak taunya. Wal azifah. Azifah artinya ketidaksadaran. Ketidaksadaran. Sama dengan yang tadi disebutkan saking dahsyatnya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani dan seterusnya ya. Wal haqqah. Haqqah dari kata hak. Haqqah yahiku haqqon. Bahwa hakun. Bener banget. Udah bangetnya ditambahin pakai tak. Itu menunjukkan banget. Nah, bahasa teknisnya namanya mubalaghah. Wal qari'ah. Kiamat disebut qari'ah. Qari'ah dari kata qoro'ah. Qoro'ah artinya mengetuk. Kita assalamualaikum. Nggak ada yang nyaut. Diketuk nggak? Oh, ketuk. Ketukannya bukan pelan. Gedor, itu pintunya sampai rubuh. Bukan soal gambaran ketukan kuat, tapi gambaran dampak ketukan itu yang membuat orang tadinya tak sadar menjadi sadar. Itu namanya qari'ah. Qari'ah. Qur'an ya. Oke. Faqalu ala sabilil istihza. Nabi menggambarkan kiamat kayak begitu. Ada Tomah, mereka paham betul. Sokhoh, qari'ah, ada lagi at-tariq, paham betul. Akhirnya mereka pada bertanya. Bertanyanya bukan karena ingin tahu, tapi istihza. Ngejek. Mana yang kamu ceritain? Kapan datangnya ayyana mursaha? Ay zamanu irsaiha. Kapan? Ngomong mulu. Nah, kalau kita gitu. Kayak dijanjiin.
nanti nggak naik bensin, nggak naik, akhirnya naik. Nah udah orang nggak percaya lagi. An Aisyah radhiyallahu anha kama taqaddama, seperti dikatakan oleh Aisyah terdahulu, lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru sa'ah wa yas'alu anha. Rasulullah masih terus bercerita kepada mereka dalam dakwahnya tentang kiamat. Tinggalkan minuman keras, berzina. Nanti ada hari pembalasan. Sebelum hari pembalasan itu ada namanya kiamat. Kiamat itu begini, begitu, begini, begitu. Mereka paham betul. Ketika disebut tomah, sokoh, hakoh, qori'ah, dan lain-lain. Paham betul. Dan disebut gitu. Seiring dengan pahamnya mereka, plus mereka tidak pernah dengar, maka belum masuk iman, itu yang membuat mereka bertanya-tanya. Ya, nanti akhirnya Nabi ditegur oleh Allah. Ya. Terus kata Aisyah, lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkuru sa'ah wa yas'alu anha hatta nazalat. Sampai turun tuh ayat. Falamma nazalat hadhil ayah intaha. Ketika turun ayat yang menegur Nabi cerita tentang kiamat, terus berhenti dia. Dakwahnya enggak cerita tentang kiamat lagi. Kenapa begitu? Karena khawatir nanti mereka tak percaya. Sebab Nabi sendiri nggak tahu ketika ditanya kapan terjadinya. Nggak tahu, yang tahu cuma Allah. Wa qala Ibnu Abbas, yas'alu musyriku Makkah, musyrikin Mekah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata takunus sa'ah? Kapan terjadinya kiamat? Istihza'an tuh kata Ibnu Abbas, ngejek. Ibnu Abbas tahu betul sejiwa mereka. Ibnu Abbas sejiwa dengan mereka-mereka yang pada nanya karena mengejek ini. Fa'anzalallahu azza wa jalla al-ayah, kemudian Allah menurunkan ayat, yaitu pada slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide ke-12 ya. Iya, tuh dia. Turun ayat. Ini bunyinya. Fima anta min zikroha. Muhammad. Anta itu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Posisi kamu di mana emang? Kok nyebut-nyebut kiamat mulu? Kamu itu nggak tahu. Gitu teguran kurang lebih. Tegurannya bukan negatif, positif. Ya, ini memberi informasi Nabi pun nggak tahu tentang kiamat. Ketidaktahuan seorang Nabi sebagai hambanya yang terdekat dengan Allah memberi hikmah. Coba andai kata dia tahu. Dikasih tahu umatnya. Nggak, kapan terjadinya. Kalau dikasih tahu kiamat, kapan terjadinya, jamnya, harinya, tahunnya, kasih tahu. Kira-kira mana enak antara tahu sama nggak tahu? Nggak tahu. Tuh Allah yang lebih mendingan nggak tahu. Kalau tahu mah nggak pada ketamsit. Gitu. Jangan. Akhirnya tuh ayat diterusin ila rabbika muntahaha. Muntaha artinya puncak. Puncak pengetahuan tentang kiamat kembalinya hanya kepada Allah. Kayak begitu uslub Al-Quran. Padahal maksudnya yang tahu cuma Tuhan engkau. Ila rabbika muntahaha. Paham maksudnya? Udah kebayang belum? Ila rabbika muntahaha. Adapun Nabi dalam hadis terkait kiamat cuma menyebutkan tanda-tanda.
harinya Jumat. Apabila fenomenanya, apabila laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Sekarang udah terjadi belum? Udah. Tuh, itu mah nggak menunjukkan ujung. Soal ujung yaitu Allah, ila rabbika muntahaha. Gedong udah mulai tinggi. Zaman 20-30 tahun yang lalu belum ada istilah gedung tinggi, apartemen, tempat tinggal. Ya dah? Paling hotel tinggi. Sekarang luar biasa. Betul itu. Udah tanda-tanda kiamat. Udah sebatas itu. Apa dibalik itu? Agar kita menjadi lebih waspada. Gitu. Maka udah waspada banget, belum terjadi, keburu mati. Lah mati itu kiamat. Alhamdulillah udah pada siap. Ya tidak? Bahkan katanya karena luar biasa dahsyatnya huru hara kiamat, orang-orang yang dekat dengan Allah diusahakan nggak ketemu. Diambil duluan. Paham itu? Diambil duluan. Maka ketika sampai pada pikiran seperti itu, mati adalah nikmat. Ya tidak? Nggak ketemu kiamat. Maka saya tanya sama Bapak Ibu, mau pada ketemu kiamat apa enggak? Hah? Enggak mau. Lah ini masih hidup aja. Ya, tunggu dipanggil Allah, Ustaz. Allah ridho. Itu menarik sekali sebenarnya. Apa buktinya bahwa kita menunggu dipanggil? Tuh, menunggu dipanggil itu bukan cuma di lidah. Ya, Ustaz. Tapi pada sikap. Tuh gitu tuh. Itu. Dengan apa takwa. namanya? Iya, artinya pemikiran-pemikiran terkait dengan agama Islam itu dalam, tinggi, filosofis gitu. Umpamanya Allah menyuruh kita banyak ingat mati. Itu mendorong untuk hidup. Sebab mati itu adalah gerbang untuk kehidupan berikutnya yang tak ada mati. Iya, Seorang sufi menggambarkan kehidupan dunia ibarat itik dalam telur. Bisa tuh itik dalam telur jadi ayam dewasa tanpa menetas. Bisa nggak? Ya bisa. Maka menetas itulah dia kematian. Itulah dia kematian. Maka tuh itik di dalam telur pengen cepat menetas apa tidak? Agar jadi ayam dewasa. Pengen. Sejatinya hidup di dunia ini pengen segera menetas ibarat itik dalam telur. Sementara menetas digambarkan dengan kematian. Tuh. Maka pengen panjang umur ibarat itik nggak mau menetas. Jadi apa tuh telur? Jadi apa? Tuh aromanya udah nggak enak dicium. Nah ini juga udah nenek-nenek udah nggak enak dicium. Saya nggak enak nyebutnya telur apa itu. Busuk. Tuh gitu luar biasa. Ya. Jadi hidup di dunia ibarat itik dalam telur. Pengen cepet-cepet netes agar jadi ayam dewasa. Kalau udah jadi ayam dewasa, itu yang kekurangan pada waktu masih janin di dalam telur, itu disempurnakan. Jadi sempurna jadi ayam. Nah,
Oleh karena itu Al-Quran menyebut kematian itu bagi orang beriman khususnya dengan kata wafat. Wafat itu artinya disempurnakan. Maka pertanyaan, pada mau nggak disempurnakan? Kalau mau sini. Ambil itu. Dipanggil malaikat an-nasyitot bagi orang beriman. Iya, tapi kalau orang kafir an-nazi'at. Gitu kurang lebih. Ya, demikian. Kita teruskan. Ai fi ayyi syai'in anta ya Muhammad. Artinya kamu ini sebagai apa ya Muhammad? Min zikril kiamah. Suka nyebut-nyebut kiamat. Wasu'al anha. Dan mempertanyakannya. Au fi ayyi syai'in anta min zikri tahdidiha. Atau Anda ini sebagai apa? Nyebut-nyebut batasannya dan waktunya. Maksudnya lagi dijelaskan lasta min dzalika fi syai'. Sedikit pun Anda nggak tahu tentang itu. Itu yang dimaksud fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Artinya lasta min dzalika fi syai'. Engkau tidak tahu sedikit pun itu. Wa hadza ta'ajjub min kasrati zikrihi laha. Dan ini adalah sebuah kekaguman, keheranan. Kagum heran bahasa Arabnya sama ta'ajjub. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia beda, heran sama ta'ajjub. Sudah kebayang bedanya itu? Hah? Ya. Di kelas LBIK, padahal jarang masuk. Pas ujian lulus. Gede nilainya lagi. Kagum apa heran? Heran. Tuh, takjub juga. Minder itu minder. Hah? Minder, tahu diri. Minder. Itu maksudnya heran. Tapi kalau memang dia rajin, di kelas sehari-hari menonjol, terus nilainya pas ujian gede, kagum dia. Nah, itu baru tuh enak. Tuh kagum. Udah, kalau mau tersinggung mah jangan pada cerita apa. Ka'annahu qila seolah dikatakan kepadanya fi ayyi syughlin wahtimamin anta min zikriha. Kenapa begitu sibuk dan penuh perhatian engkau ya Muhammad sehingga nyebut-nyebut kiamat. Wasu'al anha dan bertanya-tanya tentangnya. Terus jawabnya hirson ala jawabihim. Bahkan berkeinginan keras untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Itu dilihat sekali oleh Allah sehingga kemudian dia menegur fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha. Wal makna laisa ilmuha ilaika. Maksudnya ilmunya itu bukan pada engkau. Wala illa ahadim minal khalqi. Juga bukan kepada siapapun. Bal maradduha wa marji'uha wa muntaha ilmiha ilallah. Akan tetapi kembalinya, ujung-ujungnya, kesimpulannya, ilmunya adalah ada pada Allah. Fahuwal ladzi ya'lamu waqtaha 'ala ta'yin. Dialah yang tahu persis, secara persis waktunya. Wala yujadu ilmuha inda ghairihi. Dan ilmunya itu enggak ada pada siapapun. Fa kaifa yas'alunaka anha? Bagaimana jadinya? Bagaimana bisa? Kok mereka pada nanya kepada engkau? Wa yatlubuna minka bayan waqti qiyamiha.
dan mereka pada minta penjelasan tentang waktunya. Wahum yas'alunaka anha, mereka pada bertanya kepada engkau tentang kiamat. Nanya lagi. Kenapa mereka nanya? Karena Nabi cerita. Gitu. Atas dasar itu maka Nabi menjadi berkeinginan keras tuh untuk bisa menjawab, padahal dia nggak tahu. Falihirsika ala jawabihim, karena keinginan keras engkau untuk memberikan jawaban kepada mereka, la tazalu tazkuruha wa tas'alu anha, membuat mereka selalu bertanya. Ya, ada kesan batin seolah Nabi terpojok, tersudutkan terkait dengan pertanyaan mereka tentang kiamat. Ada mata rantai yang nggak boleh putus, tapi berkait. Nabi dalam dakwanya bagus cerita tentang kiamat. Jangan pada berzina, jangan pada mabuk-mabukan, jangan pada sombong. Nanti ada kiamat, habis kiamat ada kebangkitan, habis kebangkitan ada hisab. Itu terus, bagus nggak? Bagus. Tapi akhirnya mendorong mereka, kapan kiamatnya? Kapan kiamatnya? Ketika udah ditanya kapan kiamatnya, otomatis secara psikologis Nabi berusaha untuk menjawab pertanyaan kapan. Gitu. Karena Allah melihat usaha-usaha Nabi yang walaupun tidak terlihat dan belum berhasil karena memang dia sejatinya nggak tahu, udah ditegur. Fima anta min zikroha ila rabbika muntaha. Gitu. Udah ya. Wahum yasalunaka anha. Iya, selesai. Slide berikutnya, Pak. Wa nazirul ayah, bandingan ayat. Bandingan ayat ini. Artinya ada makna yang dalam ayat yang sebanding. Sakulat fis samawati wal ardi. La ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Qul innama ilmuha indallah. Tuh. Jadi ketika mereka bertanya tentang kiamat, seolah langit sama bumi sakulat. Dek, yang merahnya mana, Dek? Pinjam, Dek. Rasa mau terbenam. Huruf E, AS nggak bisa dipencet. Karena betapa beratnya, dahsyatnya cerita tentang kiamat. Baru cerita aja mau runtuh. Umpamanya luar biasa ditampakkan dalam panggung kehidupan bangsa yang kita duga itu benar, jadi salah. Kadang kita keluar ungkapan, oh, langit terasa mau runtuh. Tuh dahsyat. Ya, benar-benar udah luar biasa. Akhirnya dikasih informasi oleh Allah, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat datang nanti tiba-tiba. Seolah bertentangan ini dengan informasi ayat lain, seolah ya. Katanya, kata hadis hari Jumat. Terus ada tanda-tandanya, ada dajjal lah. Ada laki kayak perempuan, perempuan kayak laki. Ada gedung tinggi-tinggi. Ada yang dulu pada pakai sendal jepit, terus tiba-tiba jadi orang kaya. Tuh zaman sekarang. Ya dah. Dibanding dengan ayat ini, la ta'tikum illa baghtah, sekonyong-konyong. Tiba-tiba.
Nah, itu harus dipahami secara proporsional sesuai tujuan menyampaikan berita tentang kiamat. Ya salunaka, mereka bertanya kepada engkau ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau karena mereka melihat engkau seolah-olah tahu. Hafi itu mencakup, meliputi tentang kiamat. Qul bilang kepada mereka, kata Allah kepada Nabi Muhammad, innama ilmuha indallah. Yang tahu cuma Allah, itu pakai innama. Lalu ayat mana lagi yang dianggap seirama? Wa qauluhu innallaha indahu ilmus sa'ah. Cuma Allah lah yang mengetahui kiamat. Walihadza lamma sa'ala Jibril alaihi salam, oleh karena itu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an waqti sa'ah, tentang kiamat, qala fima akhrajahu Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang nanya. Apa maksudnya? Ketika duduk bersama beberapa orang sahabat, tiba-tiba ada orang laki-laki gede, tinggi, ganteng, pakai baju putih, rambutnya hitam, jeleg, di depan pangkuan Nabi. Duduk dengkulnya beradu sama dengkul Nabi. Ada riwayat menjelaskan kedua tangannya pegangan paha Nabi. Nanya, akhbirni anil iman. Dijawab, rukun iman isinya. Terus nanya lagi, akhbirni anil Islam. Dijawab, rukun Islam. Akhbirni anil ihsan. Dijawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Habis itu, akhbirni anis sa'ah. Kasih tahu aku tentang kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu ketimbang yang nanya. Udah, terus ada sepotong lagi hadisnya, habis itu tuh orang hilang. Nabi tanya kepada Umar, kamu tahu nggak siapa itu? Justru Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu Jibril mengajarkan kita tentang agama. Gitu. Jadi bukan bertentangan, di satu sisi seolah-olah Nabi tahu kiamat maka mereka menjadi bertanya-tanya, di sisi lain dalam hadis ini dia jujur nggak tahu sama sekali. Bukan bertentangan, tapi kita harus memahaminya secara proporsional. Sama ketika di antara kita, Pak Jamal, saya tanya, Pak Jamal, menurut Pak Jamal kiamat itu udah dekat atau jauh? Masih jauh. Kalau dijawab udah dekat, positif. Makanya saya siap-siap. Kalau dijawab, Mas, ya? Di sinetron ada Ustaz, kiamat sudah dekat. Ada lagi dulu 12-12 ya? Bang Ali itu Ustaz. Ya. Bang Ali, kiamat sudah dekat. Itu. Ada. Benar, ada itu film kiamat, ya bagus juga, tapi menjadi kontroversi, ya. Kalau kata kita yang udah dewasa bagus untuk mengingatkan, nggak apa-apa. Iya, kita teruskan dulu ini. Innama anta mundziru mayyakshaha. Ini penegasan Allah. Kamu nggak tahu soal kiamat, jangan banyak ngomong kiamat. Tugas kamu cuma memberi peringatan. Memberi peringatan itu juga kepada orang yang takut sama kiamat. Paham itu? Ada orang nggak takut, bisa diperingatkan. Enggak, jawabnya. Loh kalau begitu dakwah terbatas dong. Cuma buat orang beriman saja.
Iya, itu mesti dipahami juga secara proporsional. Ai innama ba'astuka litunziron nas. Maksudnya, aku bangkitkan engkau hanya untuk mengingatkan manusia. Wa tuhadziruhum, sama mengingatkan. Min ba'sillah, dari azab Allah, wa azabihi, dan azabnya. Wa ma anta illa mukhawif. Engkau cuma memberi peringatan supaya mereka pada takut. Siapa merekanya? Liman yakhsha qiyamas sa'ah, yaitu yang takut terjadinya kiamat. Siapa itu? Yang beriman. Kalau nggak beriman mah nggak takut. Faman khasyallaha wa khafa maqamahu wa wa'idahu. Siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan ancamannya, ittaba'aka, pasti dia ngikut engkau. Fa'aflaha wa naja, maka beruntung dan selamat. Oke. Waman kadzdzaba bis-sa'ah wa khalafaka, namun siapa yang mendustakan kiamat dan menyalahi engkau, khasira, rugi, wa khoba, sama rugi. Fada' ilma malam tukallaf bihi, maka tinggalkanlah ilmu di mana engkau tidak dibebani untuk mengetahuinya. Jangan banyak cerita lagi, udah gitu kurang lebih. Wa'mal, nah ini pentingnya. Beramallah bima umirta, sesuai yang diperintah. Min inzar, yaitu memberi peringatan. Min inzar, memberi peringatan. Wa khussal inzar bi ahlil khosyah, peringatan itu dikhususkan buat orang-orang yang takut, li'annahum al-muntafi'una bidzalika, karena mereka yang akan mengambil manfaat peringatan itu. Kalau yang nggak takut, bagaimana dia memanfaatkan peringatan? Cuek aja. Iya, nggak takut. Silakan slide berikutnya. Ka'annahum yauma yarawnaha. Nih Allah cerita lagi. Informasi buat kita. Nanti mereka tuh manusia yang mukmin atau yang kafir, terutama yang kafir, saat melihatnya, melihat kiamat, yakni menyaksikan. Kenapa? Lam yalbasu, mereka merasa baru sepotong siang hidup, sepotong malam, illa asyiyatan au duhaha. Apa maksudnya? Namanya kiamat. Ya, baru tadi pagi. Ya, baru sepotong malam hidup, udah kiamat. Nanti persis kayak begitu. Waktu dibangkitkan. Kan udah ratusan tahun di kuburan. Terus dibangkitkan. Mereka pada berseloroh, berceloteh, berkata, baik diucapkan maupun dalam hati. Allah tetap tahu. Ya, baru kemarin sore. Itu bahasa kita. Ya atau tidak? Insya Allah terbayang itu. Bagi mereka-mereka yang kafir, ucapan itu menjadi berbeda maknanya bagi orang-orang yang beriman. Paham itu? Udah paham belum? Hah, Bu? Kan nih, kuburan lama udah ratusan tahun. Terus bangkit kiamat. Ucapan mereka yang beriman sama yang kafir sama aja. Ya, baru kemarin. Baru sebentar, baru sepotong siang. Tuh, tapi maknanya berbeda. Kenapa? Karena di latar belakangi keadaan kubur yang berbeda.
Kalau orang-orang soleh, kubur itu adalah sebagian dari nikmat yang Allah janjikan. Adem, ada AC, ya, mereka senang lah, itu nikmat kubur. Pada saat yang sama bagi mereka adalah azab. Kalau umpamanya ucapannya baru kemarin sore, orang yang beriman karena dia berada dalam kenikmatan kubur yang luar biasa. Hidup kalau nikmat terasa sebentar apa enggak? Ya, Wah, Jamal tuh masih lama apa masih sebentar di dunia? Hah? Terasa sebentar karena nikmat. Tetapi kalau umpamanya itu azab, jangankan sampai ratusan tahun. Baru 2 hari aja berasanya lama banget. Sama kita hidup di dunia kayak begitu. Tapi kalau umpamanya ucapan itu dari orang-orang yang kafir. Kan lama 200 tahun diazab tuh. Terus dibangkitkan. Kok ucapannya sama? Apa maknanya? Dia tahu betul bahwa azab setelah kebangkitan, yaitu di akhirat, jauh lebih dahsyat, lebih lama, dan tak berakhir. Gitu maksudnya. Illa asyiyatan au duhaha. Ya, mudah-mudahan semakin dekat sama kuburan. Ai inna hadzal yaum alladzi yas'aluna anhu, artinya hari yang mereka pertanyakan ini waqi hatman, pasti terjadi. Ka'annahum fihi, karena pasti seolah-olah mereka sudah berada di hari itu, di hari kiamat. Paham itu? Bagi yang soleh, seolah-olah sudah berada di surga dengan kenikmatan kuburnya. Ya kan? Sementara orang-orang yang toleh seolah memang sudah berada di neraka dengan azab kuburnya. Wa innahum idza qamu min kuburihim, sungguhnya mereka apabila bangun dari kubur mereka, ilal mahsyar, menuju mahsyar, wa ra'au as-sa'ah, yakni kiamat, mereka melihat kiamat, istaksoru muddatal hayatid dunya. Mereka menjadi merasa menganggap sebentar kehidupan dunia. Wara'au, dan mereka melihat ka'annaha sa'ah min nahar. Kayaknya hidup di dunia ini baru 1 jam siang, au asyiya min yaum, atau sepotong malam, au duha, sepotong duha, min yaum, dari 1 hari. Wal murad, maksudnya taklilu muddatid dunya fi nufusihim, terasa sedikit masa hidup di dunia dalam diri mereka. Idza ra'au ahwalal qiyamah, apabila mereka melihat huru-hara kiamat. Waqala Ibnu Abbas berkata, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa yauman wahidan. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Seolah ketika mereka melihat kiamat, mereka merasakan baru 1 hari di dunia. Waqilah lam yalbasu fi quburihim illa asyiyah. Ada juga yang berpendapat masa tinggal di kubur mereka baru sepotong malam. Auduhaha, sepotong siang. Bentar, paling 2 jam lagi. Wadhalika annahum, karena istaksoru, merasakan singkatnya muddatalabsihim, masa atau durasi tinggal mereka di dalam kubur. Lamma ayanu minal haul, ketika mereka melihat huru-hara kiamat yang menakutkan. Slide berikutnya. Berikutnya ya. Nah, fikul hayat, kayaknya bagian terakhir.
Artinya kita bagaimana memahami ayat yang ditafsirkan tadi, lalu mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan. Arsadatil ayat ila mayati. Ayat tadi memberi petunjuk sebagai berikut. Pertama, laisa hunaka taswir auqa lihali tafa'ulin nafsi wan fi'aliha bimashhadin khatirin. Tak ada sebuah penggambaran yang lebih berkesan auqa tuh tentang interaksi jiwa dan kesannya dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Jadi kalau mereka berkata, baru kemarin, baru sebentar, itu sebenarnya puncak interaksi jiwa dengan hari kiamat atau kebangkitan. Gambarannya gitu. Mislu hazat taswir li'alaqatin nafsil insaniyah bi qiyamis sa'ah. Jadi tak ada yang lebih penggambaran yang lebih dahsyat ketimbang penggambaran hubungan jiwa manusia dengan kiamat. Tuh, jangan dianggap remeh. Kok kesannya cuma segitu ya? Padahal itu luar biasa penggambaran yang dahsyat. Fa innahu idza waqa'atil waqi'ah, yaitu bahwa apabila terjadi kiamat, wa'atat ad-dahiyah al-uzma, dan datang huru-hara yang luar biasa, wa hiya nafkhah as-saniyah, yaitu pada tiupan kedua. Sebab ini cerita tentang kebangkitan. Allati yakunu ma'ahal ba'su, yang diiringi dengan kebangkitan. Kama qala Ibnu Abbas, seperti dikatakan Ibnu Abbas, tazakkarul insan ma amila min khairin aw syarrin. Orang menjadi ingat akan amalnya yang baik atau yang buruk. Sedang baik bisa kaget apa enggak itu? Mau menerima rapor berlapan tuh rapor biru semua. Dia pas dilihat merah. Baru teringat, oh iya, kemarin jawabannya nyontek. Baru sadar. Paham itu? Nggak pada dengar ya. Tersinggung Ustaz. Hah? Gedor-gedor. Pengumuman lambat sehari saja saya udah di WA. Ustaz, udah pengumuman belum? Kenapa? Karena optimis. Udah. Lihat. Udah, besok saya di WA lagi. Apa saya enggak lulus. Akhirnya dia komplain. Lah itu yang sebelah saya sama-sama bagus kok. Ketahuan. Iya. Itu yang sebelah. Nah, udah saya jadi tambah bingung. Iya, gitu ya. Makanya jangan biasain. Wa syahadal jahim an-nar al-muhriqah. Kalau waktu di dunia diingatkan neraka jahim. Pas kemudian habis dibangkitkan dia ngelihat. Ternyata itu dia api yang membakar. Allati tabruzu iyanan, yang nampak jelas likuli insan, setiap orang, mukmin atau kafir. Ngelihat. Kalau Ibnu Abbas, yukshafu anha, dibukakan pandangan itu. Tuh zaman sekarang luar biasa, ada orang yang bisa mengungkap, membuka hijab.
Tadinya nggak ngelihat setan jadi ngelihat. Yang kayak begitu mau saya juga bisa. Ntar selesai ini pada ngaca, kelihatan setan. Yukshafu anha, dibuka hijab. Fataroha, maka dia melihatnya, yakni jahim, tatalazzo, bergejolak. Kullu zi basar, mengagetkan setiap yang memandang. Ya rohal kafir bima fiha min asnafil azab. Orang kafir ngelihat neraka itu berbagai macam azab di dalamnya. Bukan diceburin doang selesai. Ya. Kayak ibu-ibu nyeburin tahu gitu. Terus matang diangkat. Ini mah enggak diangkat-angkat tuh tahu, tapi enggak gosong Wak Jamal. Enggak gosong terus. Ya, wa yarahal mukmin, sementara orang mukmin melihat liya'rif qadran nikmah, untuk mengetahui kadar nikmat allati an'amallahu biha, yang Allah berikan kepadanya. Nyambung. Bapak Ibu suka sering bilang, alhamdulillah kita diberi nikmat sehat. Terasa saat mengucapkan itu sehat sebagai nikmat. Terukur apa enggak? Hah? Bu? Gimana? Pak? Iya. Pak Tajani sering mengucapkan alhamdulillah kita diberi kesehatan. Iya, Kesehatan. Terasa nggak itu nikmat? Terasa nikmat tapi tidak terukur, Ustaz. Nah, ini yang penting nih ada kata ukur di sini. Iya. Orang mukmin melihat neraka menjadi merasakan ukuran nikmat. Oleh karena itu kita ketika mau merasakan sehat adalah nikmat, jalan-jalannya bukan ke puncak, ke rumah sakit. Jalan-jalannya itu terasa nikmat. Itu kayak begitu. Orang mukmin ngelihat neraka. Oh iya, untung kita enggak. Tuh gitu. Coba, jadi Indonesia udah nggak sehat. Oke, udah habis Pak Jamal ya? Hah? Masih. Masih ada, Ustaz. Masih dikit lagi. 2 slide Masih lagi, banyak, Ustaz. Sekali. masih Oke. 2 lagi. Allati anamallahu bi'an. Wa yusyahidul kafir alladzi yasla. Dan orang kafir juga menyaksikan di mana dia yasla masuk, di mana dia masuk sananya. Oke, slide berikutnya. Dikit lagi ini. Nah, yang kedua. An-nas yaumal qiyamah wal ba'si fariqan. Manusia pada hari kiamat dan hari kebangkitan itu 2. Nanti orang-orang Indonesia itu mau timur, mau barat, mau tengah, semuanya nggak dianggap oleh Allah batasan teritorial. Batasan bagi Allah adalah iman sama kufur. Udah itu. Ya, mau pakai baju loreng kek, mau pakai baju apa kek. Oh, pokoknya iman kafir. Apa itu 2-nya? As-su'ada wal asqiya. Ahli surga sama ahli neraka. Fa'amman, apa itu? Ata, yang menentang. Watamarroda, membangkang. Watakabbaro, yang sombong. Watajawazal had, melampaui batas. Fil kufri wal isyan, dalam kekufuran dan maksiat. Wa qaddamal hayatad dunya, lebih mengedepankan kehidupan dunia alal akhirah, atas akhirat. Wa ma'wahu wa mustaqarruhu annar, maka tempatnya adalah api neraka.
Wa amma man hadzara maqamahu baina yaday rabbih, adapun mereka yang takut berdiri di depan Tuhannya, wa zajjara nafsahu, mengingatkan dirinya anil ma'asi, dari maksiat, wal maharim, dan yang haram, famaswahu wa mustaqarruhul jannah, maka tempatnya surga. Qala Sahal, tarkul hawa miftahul jannah, meninggalkan hawa nafsu adalah kunci surga. Allah sayang, dalam setahun maka dikasih Ramadan. Tuh, suruh jangan ngikutin nafsu gitu kurang lebih. Iya dah. Kenapa itu? Itu miftah. Miftahul jannah. Apalagi ada hadis. Kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan-setan diapain? Hah? Diikat. Setan-setan diapain? Hah? Belenggu. Ah, itu setan jawab. Lah ya, kalau bukan setan mah nggak tahu. Saya mah ngomong apa adanya. Liqaulihi azza wa jalla, amma man khafa maqama rabbih, yang takut kemuliaan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, nahan nafsu dari keinginan, fa innal jannata hiyal ma'wah. Tuh. Ketiga, ada tasaulul musyrikin an waqti qiyamis sa'ah istihza'an. Banyak bertanyanya kaum musyrikin tentang kiamat, itu mengindikasikan istihza'an, ejekan. Ila kasrati su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya banyak nanya kepada Nabi. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jangan ditanya soal waktunya, nggak penting. Apalagi sudah dinyatakan nggak ada yang tahu kecuali Allah. Termasuk Nabi nggak tahu. Loh, kalau begitu yang penting apa? Persiapan. Makanya saya suka kesel dikit di kelas. Kapan ujian? Kapan ujian? Kapan ditanya? Mau kapan-kapan nggak penting. Yang penting apa? Siap. Oh, rupanya di balik pertanyaan yang ada dalam pikiran mereka siap juga. Dia nanya mau siap, maksudnya siap nyontek. Udah selesai ya? Ya tak? Hah? Siap juga sih dia nanya-nanya. Ya. Ya, udah pulang orang ya. Hah? Oke. Hirsan ala jawabihim. Itu ya? Iya benar. Hirsan itu berkeinginan keras. Nabi maksudnya. Untuk menjawab kepada mereka. Walakin Allah jallat hikmatuhu, namun hikmah Allah jauh lebih tinggi. Bagaimana itu hikmahnya? Ikhtassa bi ilmi sa'ah. Cuma dia yang tahu. Tuh, kita merasakan hikmahnya. Karena tak membayangkan, andai kata kita juga tahu. Walam yattali ahadan alaiha. Dan dia tidak memberikan tahu kepada siapapun atas kiamat. Li'annal inzar wa takhwif innama yatimani idza lam yakunil ilmu biwakti qiyamah hasilan. Saya ulangi. Li'annal inzar, karena peringatan, wa takhwif juga sama peringatan. Innama yatimani, sempurna keduanya, inzar sama takhwif. Idza lam yakunil ilmu biwakti qiyamah hasilan. Apabila kiamat tidak diketahui. Kalau sudah diketahui, maka peringatan berguna apa enggak? Enggak berguna.
Ngapain diingetin? Saya juga udah tahu. Tuh gitu. Maka nggak perlu diperingatkan. Sementara Nabi tugasnya memberi peringatan. Iya. Fala hajata ilal istifham an waqtiha. Dan kalau mereka sudah tahu, maka nggak perlu nanya. Kapan? Ba'dal ilmi biktira biha. Setelah tahu dekatnya. Fa inna hazal qadra minal ilmi yakfi fi wujubil istidad. Mengetahui akan keberadaan atau terjadinya kiamat itu sudah cukup untuk melakukan persiapan karena akan ketemu. Bal la yatimul ghardu minat taklif illa bi ikhfa'i waqtiha kal maut. Bahkan lebih dari itu, tidak sempurna tujuan memberi taklif, yakni kewajiban-kewajiban, kecuali dengan menyembunyikan waktunya, waktu kiamat. Seperti halnya mati. Mati nggak ada yang tahu. Maka peringatan-peringatan dakwah-dakwah terkait dengan kematian menjadi berguna. Kalau udah tahu, nggak berguna. Iya. Slide berikutnya. Hajaballahu nabiyahu anis su'al anis sa'ah. Allah menghijab nabinya, menyekat nabinya, menyetop nabinya untuk bertanya-tanya tentang kiamat. Wa a'lamahu, lalu diberitahu bi anna ilmaha ilallahi wahdah, bahwa yang tahu adalah cuma Allah. Wa wajjahahu lil inayah, akan tapi kemudian Allah mengarahkannya untuk memberikan perhatian. Wal qiyam bi muhimmatihil asliyah, serta melakukan tugas-tugasnya yang pokok. Wahiyal inzar, yaitu memberi peringatan, wa takhwif, peringatan juga. Liman yaksha maqam Allah, kepada orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Li'annahumul muntafi'una bihi. Sebab mereka-mereka yang takut itulah yang mengambil manfaat dari peringatan. Fa in kana munziran likulli mukallaf, kalau dia itu bertugas memberi peringatan kepada setiap orang, wa huwa ka qaulihi, yaitu seperti firman-Nya, innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Tuh. Allah memberi tugas kepada engkau cuma memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Ar-Rahman dengan berita-berita gaibnya. Itu aja yang diberi peringatan sebagai objek dakwah. Yang kelima, kullu ma huwa fi hukmil waqi hatman. Segala sesuatu yang berada dalam keputusan harus terjadi, maka dia pasti terjadi. Faka'annal kuffar wal musyrikin, seolah orang kafir dan musyrikin, alladzina yatasa'aluna 'anil qiyamah, yang pada nanya tentang kiamat, istihza'an wa tahakkuman, karena mengejek dan mencela, waqi'una fiha, mereka akan merasakan kiamat itu. Qaimuna fi sahati, mereka akan berdiri di pinggirannya, pinggiran neraka kiamat. Wa hum hina yarawnaha, dan mereka ketika melihatnya, wa ma fiha min ahwal, serta hal yang menakutkan di dalamnya, tasyayyaba lahal wildan. Tasyayyaba, menjadi beruban anak-anak. Apa maksudnya? Kaget, sekaget-kagetnya. Saking kagetnya, akhirnya rambutnya langsung putih. Tuh, itu kinayah.
Ya, kaget. Saya kalau tahu begini dulu saya ingat Nabi Muhammad. Saya kalau tahu begini dulu saya ikut Nabi Rizik. Kaget. Iya. Yastaksiruna muddata labsihim fid dunya. Akhirnya yang terbersit dalam pikiran mereka, kehidupan saya hidup di dunia baru kemarin. Kok udah begini ya gitu. Wa yaqdiruna annaha wa yuqaddiruna annaha qadra asyiyah min lail au duhan min nahar. Lalu mereka merasa-rasa dalam pikirannya, mengukur maksudnya. Kayaknya baru sepotong siang, sepotong malam atau sepotong siang. Yatba'u tilkal asyiyah, merasakan hidup itu. Wal muradu maksudnya taklilu muddatid dunya. Kehidupan dunia ini sebentar banget dibanding dengan kehidupan akhirat. Kama qala ta'ala lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Seperti diungkap oleh Allah Ta'ala, mereka merasakan baru sebentar hidup di dunia ini. Iya, berikutnya. Udah habis kayaknya. Sudah selesai, Ustaz. Oh, selesai. Iya dah. Ada tanya silakan.